Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih bisa untuk berkesempatan hadir di Zoom Titik Terang Kreatif ya Bapak dan Ibu. Dan pada pagi hari ini, topik ataupun tema dari Zoom webinar kita yaitu mengenai eh, bagaimana cara postingan produk di Dongkrak Usaha ataupun DU. Nah, jadi mungkin bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki akun DU ataupun sudah memposting ya ataupun yang sudah menggunakan DU untuk memposting produk dan jasanya mungkin sudah tidak asing lagi bagaimana cara uh, mempostingnya. Namun pada kesempatan kali ini kami tidak bosan untuk melakukan uh, pembelajaran kembali ya, pembelajaran bagaimana cara pempostingan produk di dalam website Dongkrak Usaha. Dan sama-sama kita ketahui bahwa Dongkrak Usaha ini merupakan salah satu website yang sangat bagus sekali ya, di, apalagi di spesifiknya yang SEO. Nah, jadi bisa menjadi salah satu alternatif bagi Bapak dan Ibu yang mau menggunakan platform dari Titik Terang Kreatif selain WSP. Saya juga menyarankan untuk menggunakan Dongkrak Usaha ini. Nah, jadi sebelum itu Nah, saya belum bisa cara posting DU. Nah, jadi Bapak Purnadi mungkin bisa menyimak terlebih dahulu ya. Bagaimana pada kesempatan hari ini kita akan coba posting lagi bagi Bapak Ibu yang memiliki akun DU namun belum bisa posting ataupun masih belum ini ya, belum memulai untuk melakukan posting produk di Dongkrak Usaha, bisa menyimak terlebih dahulu eh, step by step bagaimana cara pempostingan produk di dalam website Dongkrak Usaha. Baik, saya coba sebelum itu saya ini dulu ya, saya share screen dulu. Apakah share screen saya sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sebelum kita mulai ini share screen-nya sudah kelihatan ya. Oke, kenalan dulu. Saya perkenalkan ya Bapak dan Ibu, saya Dede Chandra, biasa dipanggil Mas Dede. Saya salah satu tim support di Titik Terang Kreatif. Biasanya saya supportnya di ini ya, di dongkrak di WSP, dan sekarang itu lebih di ini di portal kota ataupun portal kategori. Namun pada kesempatan kali ini saya diamanahkan oleh dari Titik Terang Kreatif untuk mengisi Zoom ataupun untuk ini ya, mengisi Zoom dengan topik dongkrak usaha. Nah, jadi dongkrak usaha ini saya juga eh, apa namanya sudah biasa juga ya, sudah biasa untuk memposting ataupun sudah biasa juga melayani tanya jawab mengenai dongkrak usaha ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk ini ya, eh, cara posting produk. Rekamannya ada Pak ya. Nanti rekamannya akan di-share di YouTube YouTube-nya Mas Rehan. Nah, nanti saya bisa Bapak Ibu lihat nanti ininya hasil rekamannya di YouTube Mas Rehan. Baik, pada kesempatan kali ini jadi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki akun ya, memiliki akun Dongkrak Usaha, yang pertama kita harus login dulu ke dalam akun Dongkrak Usahanya dan ini merupakan dashboard dari panel member Dongkrak Usaha di mana eh, ada beberapa keterangan ya. Jadi di sini sebelum kita mulai saya akan sedikit berikan penjelasan eh, tentang apa saja yang ada di dalam dashboard Dongkrak Usaha. Nah, ini merupakan dashboard, tampilan dashboardnya ya, dashboard admin panel membernya, di mana di sini ada keterangannya paketnya. Nah, di sini bagian kiri, di sebelah kiri ini ada paket web share 5.000 produk. Nah, kemudian di bawahnya ini ada kuota 35 per 5.000. Ya, ini menandakan oh,
owner ini apa namanya si pemilik akun ini sudah melakukan pemustingan produk sebanyak 35 postingan dari 5.000 kuota postingan produk. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi ini limitnya 5.000 ya. Jadi kalau ini limitnya 5.000, sementara yang baru diposting ataupun yang baru digunakan itu ada 35 postingan produk. Nah, kemudian di sini ada menu pengumuman. Menu pengumuman ini berisi informasi terkait dengan dongkrak usaha itu sendiri. Baik itu video rekamannya, bagaimana cara penggunaan BPP dan backlink, formula membuat keyword, umroh. Nah, di sini merupakan informasinya ya. Kemudian ada menu produk. Nah, menu produk ini biasanya kita gunakan untuk memposting produk. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang baru masuk ke dalam ini ya dongkrak usaha itu yang harus dibiasakan itu menu produknya ini. Nah, kemudian setelah menu produk ada meta tagging ini. Nah, meta tagging ini kita gunakan untuk ini ya sama dengan meta deskripsi lebih tepatnya. Kemudian Google Verification List. Nah, dan juga di meta tag ini kita gunakan untuk ini ya, untuk melakukan verifikasi ini juga Google Search Console yang kita gunakan untuk melakukan pendaftaran postingan produk kita ke dalam robot Google. Nah, jadi di sini selain dari meta deskripsi ya, deskripsi tentang website dongkrak akun usaha kita ini, kemudian juga untuk meletakkan kode verifikasi yang kita ambil ataupun yang kita dapatkan dari Google Search Console. Kemudian ada Google namanya Google Verifikasi List. Nah, ini biasanya kalau kita gunakan untuk ini ya. Oh, kalau kita sudah memiliki ini, apa namanya? Mau kita gunakan subdomain, subdomain dari dongkrak usaha itu sendiri. Jadi di dongkrak usaha ini ada kalau nggak salah 100 lebih subdomain ya yang bisa kita gunakan untuk menjadi subdomain di dalam website ataupun postingan kita. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau memperbanyak ini apa namanya mau kepung pasar juga bisa gunakan pakai subdomain ini. Dengan syarat kita melakukan verifikasi dulu ya terlebih dahulu. Kita pilih dulu nama domainnya, nama subdomainnya, kemudian kita daftarkan di GSC, baru nanti kita dapatkan kode verifikasinya, baru kita submit. Seperti itu. Nah, kemudian di panel member DU ini ada juga iklan baris ya. Ya, ini iklan baris ini yang bersama dengan di portal kota ataupun portal kategori. Itu bisa Bapak Ibu gunakan juga. Namun tidak ini kan ya, tidak disarankan di awal-awal ini. Cukup bagi Bapak dan Ibu yang baru mulai itu di produk terlebih dahulu ataupun posting produk terlebih dahulu. Kemudian ada juga yang BPP, eh, body per page ya. Body per page ini kita gunakan untuk memperunik lagi postingan produk kita. Nah, di sini ada juga BPP subdomain. Nah, ini mungkin kita tambahkan di ini ya, BPP di subdomain yang sudah kita verifikasi terlebih dahulu. Nah, ini kemudian ada juga menu landing P3 Multi. Nah, ini eh, menu belum aktif, silakan hubungi CS. Nah, ini landing P3 Multi ini biasanya kita gunakan untuk menginput landing page ya. Jadi di Dongkrak Usaha ini kita bisa gabungkan juga postingan kita dengan menggunakan landing page. Di hampir sama dengan kalau di apa namanya di WSP itu kita gunakan yang namanya menu full page. Sementara kalau di Dongkrak Usaha kita gunakan yang namanya landing P3 Multi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan juga di WSP juga ada juga ya landing P3 Multi ini. Nah, jadi kalau mau mengaktifkan ini hubungi juga ke ini dulu ya ke CS mau bilang kalau mau mengaktifkan fitur landing page. Nah, seperti itu. Nah, ini pastinya untuk fungsi dari landing page itu ini ya mengkonversi lead yang masuk ke dalam website kita. Kemudian ada ini ya upload multiple gambar. Nah, upload multiple gambar ini kita gunakan untuk menampilkan postingan produk di dalam deskripsi produk kita. Nah, ini misalnya
kita mau nambahkan postingan, kita mau nambahkan di dalam deskripsi ini ya, deskripsi postingan produk yang kita pilih. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, jadi nggak polos seperti ini aja, polos tulis-tulisan aja kan. Jadi kalau dengan multiple gambar ini kita bisa menambahkan gambar dalam deskripsi produk. Nah, kemudian ada lihat website Anda. Nah, ini akan ketika kita klik akan terhubung ke dalam ataupun menampilkan website dongkrak usaha. Nah, ini sudah ini ya. Oke, kemudian lihat semua produk. Nah, lihat semua produk ini akan menampilkan semua judul postingan ataupun produk kita ya. Ini judul produk, kemudian linknya. Nah, ini bisa kalau nggak salah ini ada ini ya, 100 kali berarti ada 1000 lebih nih. Nih, ada 900-an. 900 produk. Nah, ini dia beda-beda ini ya, beda-beda domain ya, seperti ini. Nanti ini akan ke-share ke dalam 100 ataupun berapa ini? Hampir 1000 ya, harusnya 1000 ini. 1000 eh, sub maaf, 1000 website ataupun share ke 1000 eh, website aktif. Nah, seperti ini Dokter Usaha, Proviral, My ID, Jejaring, Unilink, Via Pesan, Prestige, My ID. Nah, ini akan ini ya memiliki website yang berbeda pastinya. Nah, ini bisa menjadi salah satu kelebihan dari dongkrak usaha itu sendiri. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang masih ragu dengan dongkrak usaha mungkin dicoba dulu cara mempostingnya di dongkrak usaha mungkin dan hasilnya itu lebih powerful juga karena di-share ya seperti ini, di-share ke 1000 website. Oke. Kita lanjut ke dalam ini ya, ke step bagaimana cara kita posting produk. Nah, di sini kita pilih ini ya, produk ya. Nah, di sini ada 3 fitur. Yang pertama import file CSV, ada tambah input produk, kemudian refresh tabel. Nah, ini untuk tombol import file CSV ini kita gunakan apabila kita menggunakan Maktul. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki Maktul, jadi Maktul itu salah satu tool dari tim Titik Terang Kreatif, di mana bisa membuat konten itu ja- bisa 1000-an, bahkan ini ya ribuan konten tanpa duplikat. Nah, itu bisa dipelajari di kelas-kelas Titik Terang lainnya. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu punya apa, maaf, memiliki Maktul itu bisa gunakan import file CSV ini. Jadi ini dalam satu kali posting itu bisa menyelesaikan yang 500 maaf 5000 kuota postingan ini. Kalau dengan menggunakan maaf dengan ini ya dengan Maktul tadi. Nah, jadi tanpa duplikat satu sama lain. Nah, itu kelebihan dari Maktul itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke input produk. Kita klik. Nah, di sini kita pilih terlebih dahulu kategorinya, jasa kontraktor. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan apa namanya? Saya akan eh, mengangkat ataupun memilih produk ataupun jasa kontraktor olahraga. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita sesuaikan saja. Kalau Bapak dan Ibu memiliki produk fisik, itu tinggal dipilih saja di kategori ini ya, disesuaikan. Kalau tidak ada kategori yang sesuai dengan produk fisik Bapak dan Ibu, itu bisa dipilih lain-lain. Seperti ini ya, nah, lain-lain. Kalau nggak ada ya, kalau diusahakan ada, ataupun mendekati dengan produk ataupun jasa yang kita miliki. Dan kalau Bapak Ibu memiliki jasa, namun tidak ada di kategori, itu bisa dipilih jasa lain-lain ini. Jadi kalau saya karena kontraktor, kita pilih ini jasa kontraktor. Nah ini. Nah, ini untuk penawaran ini biasanya bisa Bapak Ibu gunakan ya. Penawaran ini bisa berupa eh, yang nyambung dengan produk ataupun jasa yang Bapak Ibu miliki. Misalnya kalau jasa ini gratis survei.
Case survei ya, seperti ini. Kalau jasa. Kemudian kalau produk fisik bisa eh, berupa ini, apa namanya? Gratis, penawarannya gratis kelas ini. Kan di titik terang ada kelas-kelas gratis ya. Nah, itu bisa ditawarkan kelas-kelas gratisnya itu untuk menjadi lead magnet yang bisa menarik ya, menarik dari calon customer kita. Jadi ini bisa diisi, boleh diisi ataupun juga tidak boleh diisi pun nggak masalah. Penawaran ini kalau bisa diisi ya silakan Bapak Ibu isi ya, sesuai dengan produk dan jasa yang dimiliki. Kemudian nama produk dongkrak usaha ataupun yang bisa kita sebut dengan judul postingan. Nah, jadi judul postingan ini hampir sama ataupun sama dengan kata kunci ya. Jadi untuk judul ini kita biasanya susun terlebih dahulu ataupun kita riset terlebih dahulu sesuai dengan produk yang kita miliki. Nah, jadi untuk riset kata kunci itu biasanya saya gunakan ada beberapa step ya. Yang pertama Google Suggest. Google Suggest seperti ini. Kita ketikkan kata kunci utama kita di sini. Nah, ini namanya Google Suggest ya Bapak dan Ibu. Google Suggest ini merupakan kata kunci yang direkam oleh si robot Google yang paling banyak dicari ataupun yang biasa dicari oleh calon customer yang berkaitan dengan produk kita. Nah, seperti ini. Jadi seperti yang kita lihat Bapak dan Ibu ada kontraktor lapangan. Nah, di sini ada beberapa uh, suggest ya dari Google di mana ada kontraktor lapangan padel, olahraga, kemudian futsal, sepak bola, basket, tenis dan lain-lain ya seperti ini. Nah, ini bisa kita jadikan kata kunci ataupun judul postingan produk kita. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga dari website ya. Ini yang paling sederhana namanya Google Suggest. Kemudian ada juga kita gunakan website namanya web keyword ya. Keyword.io. Nah, ini ya. Ada juga kita gunakan namanya tool Dojo. Saya pilih dulu ya ini. Kalau yang ini keyword generator ini ya. Di tool Dojo. Nah, seperti ini. Ini kita gunakan untuk meriset ataupun mencari kata kunci yang sering digunakan ataupun yang dicari oleh si calon customer kita yang berkaitan dengan postingan, maaf, dengan produk dan jasa kita ya. Kita buat kontraktor lapangan olahraga. Nah, ini ada 18 keyword ya. Nah, ini bisa kita gunakan. Kita lihat di sini kontraktor lapangan olahraga, Surabaya, Medan, Jakarta, lapangan sepak bola, kontraktor lapangan futsal, kontraktor lapangan basket, kontraktor lapangan olahraga Indonesia. Nah, ini secara garis besarnya ya. Kemudian kita mengerucut lagi panelingnya. Kalau kita mau targetkan olahraganya seperti futsal ataupun padel ya. Jadi olahraga yang sekarang yang lagi banyak diminati, contohnya ini ya. Kita coba targetkan padel. Kita lihat dulu berapa kata kuncinya. Ini masih 18 ya. Ini fokus olahraganya. Kita coba padel. Nah, seperti ini kontrak lapangan padel Jakarta. Nah, ini bisa menjadi kata kunci postingan produk kita ya. Ini tinggal kita sesuaikan daerahnya dengan domisili kita berada. Indonesia, harga kontraktor, kemudian kontraktor pembuatan lapangan
padel gitu kan. Ini bisa jadi salah satu referensi kita untuk judul postingan produk. Kemudian ini cara penggunaan di sini ya di Keyword Tool IO. Kemudian kita ke keyword generator yang di Tool Dojo. Kita gunakan kontraktor lapangan padel. Nah, ini kita enter. Maaf, kita generate ya. Kita tunggu. Ini dia akan menampilkan kata kunci yang banyak dicari oleh eh, customer ataupun orang ya. Seperti ini. Kita tunggu. Jadi kalau di Tool Dojo kita agak lebih ini ya. Nah ini kalau udah hasilnya sudah nggak sesuai dengan ininya, nah ini bisa kita stop. Nah berarti kata kuncinya seperti ini. Nah ini ada kontraktor lapangan padel Jakarta, Bali. Nah jadi hampir sama ya. Padel court, jasa kontraktor lapangan padel, harga. Nah ini bisa kita jadikan acuan ataupun jadi referensi bagi kita untuk eh, menjadikan referensi ini jadi ini judul postingan produk kita. Nah, ini bisa jadi Bapak nih Bu kalau mau mau posting lebih dari satu, nah ini bisa jadikan referensi ya. Bisa dari dengan tool Dojo, kemudian dari keyword tool IO ataupun dengan yang paling dasarnya ini ya Google Suggest. Keyword kontraktor pangan padel. Ini ya, seperti ini. Ini ada juga jasa. Coba kalau jasa jadi apa? Nah ini dia nggak ini ya. Di kebanyakan kontraktor. Nah, ini ada jasa kontraktor, kemudian harga kontraktor. Nah, ini kan hampir sama nih Bapak dan Ibu dengan hasil dari Tool Dojo ini. Tool Dojo ataupun dengan keyword Tool IO ini. Jasa kontraktor, nah harga kontraktor. Nah, seperti itu Bapak Ibu dalam riset keyword ya. Bisa Bapak Ibu gunakan keyword Tool IO, Tool Dojo, serta ada yang paling sederhana sekali itu dengan menggunakan Google Suggest. Nah, jadi kita pilih ya, kita pilih kontraktor lapangan padel saja terlebih dahulu. Oke, kita ke sini lagi. Ini kita buatkan kontraktor lapangan padel. Nah, jadi untuk kata kunci itu biasanya kita ini ya, ada penyusunannya. Penyusunannya biasanya oh kita coba di di Maktul ya. Jadi ini di Maktul ini ada cara ininya. Nah, kita tes ini dulu, kita pilih. Nah, jadi untuk penyusunan keyword itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada keyword awalan, keyword utama, ekor satu dan ekor 2. Nah, jadi untuk keyword awalan ini biasanya kita gunakan harga, biaya, kemudian eh, jasa juga bisa ya. Jasa, kemudian, nah ini biasa kita sebut dengan keyword traffic. Itu pun keyword awalan yang mengundang traffic ya. Karena di kebiasaan dari orang Indonesia itu sering membandingkan. Apalagi kalau mereka project ya. Jadi kalau mereka menghandle project pasti membandingkan dari segi harga ataupun biaya. Nah, jadi kita gunakan untuk awal-awal postingan itu saya sarankan dengan menggunakan kata kunci traffic. Nah, jadi kalau kita gunakan traffic seperti ini, atau kalau biasanya kalau produk fisik jual ya, jual seperti ini. Nah, ini akan mengundang si calon customer untuk mengklik postingan kita apabila postingan kita itu berada di pencarian Google. Nah, karena
Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk calon customer yang ada di Indonesia itu mereka sering membandingkan. Jadi kita tambahkan dengan kata harga, biaya, jual dan juga jasa ya. Nah, itu mereka akan mengklik postingan kita dan bisa akan mengkonversi menjadi lead juga. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada juga yang namanya keyword utama. Keyword utama ini tadi kita gunakan yang namanya kontraktor ya. Kontraktor lapangan padel. Traktor lapangan padel ya. Nah, jadi kemudian keyword utama ini keyword yang ini ya, yang utamanya mengandung kata kunci produk ataupun jasa yang kita miliki. Misalnya kalau untuk produk fisik itu kalau kita ambil contoh herbal ya. Kalau herbal biasanya jual madu gitu, madu murni. Kalau ini ya, kalau produk fisik ya, pun obat diabetes. Nah, harga obat diabetes. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan untuk postingan awal di baik itu di WSP ataupun di postingan dongkrak usahanya diusahakan dengan kata kunci traffic. Nah, kemudian ada ekor satu. Ekor satu ini biasanya ini ya pelengkap ya, pelengkap di mana kita tambahkan misalnya berkualitas kalau produk fisik, kemudian profesional kalau yang produk jasa ya. Seperti ini eh, harga kontrak ataupun biaya kontraktor lapangan padel profesional misalnya ataupun terbaik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi diusahakan ada ininya ya, tambahannya ya seperti ekor satu ini. Kemudian ada ekor dua. Ekor dua ini biasanya kita input dengan eh, kota ataupun kota ataupun kabupaten yang kita target. Contohnya di Bekasi misalnya, ataupun di Jakarta, di Tangerang. Nah, jadi diusahakan ada kata kunci awalan itu kata kunci traffic dan diakhiri dengan kata kunci eh, kota. Nah, kita cek ya hasilnya seperti apa penyusunannya. Nah, jadi kalau di ini di Maktul itu kita lebih enak ya karena kita sudah bisa menyusun kata kunci seperti ini ataupun judul postingannya harga kontraktor lapangan padel berkualitas di Bekasi. Ini bisa kita gunakan sebagai judul postingan produk yang bisa kita upload. Kemudian ada juga ini ya Bapak Ibu, saya sarankan bagi Bapak dan Ibu untuk membuat judul postingan ataupun keyword postingan itu diusahakan long title ataupun kata kunci panjang ya, minimal 5 suku kata. Kalau saya sarankan satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya. Nah ini saya sarankan minimal 5. Karena kalau kata kuncinya itu pendek, itu akan biasanya biasanya itu persaingannya tinggi Bapak dan Ibu. Jadi saya sarankan untuk kata kuncinya itu long title bisa 6 sampai 7 suku kata, 6 sampai 8 suku kata lah. Bisa saya sarankan karena kita agar lebih cepat ya naiknya dengan long title tadi. Ini satu, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah ini bisa kita gunakan kata judul postingannya. Seperti itu. Jadi usahakan jangan gunakan kata kunci short title, namun kita gunakan yang namanya long title. Nah, dan juga kalau bagi Bapak dan Ibu yang ini ya, ini kan Maktul nih. Maktul ini dia berbayar. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyusun kata kunci, itu bisa menggunakan di sini website morosakato.net. Ini bisa Bapak Ibu akses ya. Apakah ini nggak aktif ya? Kita coba dulu.
.com. Nah, tidia.com ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih di riset ini. Nah, ini dia gratis ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyusun ataupun meriset kata kunci yang akan kita jadikan sebagai judul postingan. Seperti tadi kita lihat, jika ini harga, ini koma harga, biaya, kemudian kalau sini kontraktor tadi ya, kontraktor, oh, lapangan padel, ini profesional, kemudian terbaik. Nah, di sini kita buat di Jakarta, di Bekasi, di Tangerang, di Depok. Nah, seperti ini. Kemudian kita submit. Cek hasilnya ya. Nah, sini banyak ya Bapak dan Ibu. Juga biaya peti. Jadi di ini ya dipisahkan dengan tanda koma ya. Ini kayaknya saya lupa ini. Jadi ini bisa menjadi alternatif bagi Bapak Ibu yang mau apa namanya meriset ataupun menyusun kata kunci dengan menggunakan yang namanya website murosakato.com. Nah, di sini ya bisa Bapak Ibu pelajari nanti. Kemudian kita kembali ke sini, berarti kontraktor lapangan padel terbaik di Padang. Ataupun profesional ya, kita ambil yang profesionalnya. Profesional. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita klik aja. Harga ataupun biaya ya. Jasa pembuatan lapangan padel. Nah, kita lihat di sini. Pun kita tambahkan pembuatan ya. Pembuatan. Nah, kita ambil saja sebagai ini ya. Agar kita gunakan long title tadi. Kontraktor pembuatan lapangan padel. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini minimal 6 ya. Ini nggak apa-apa. Ini kita copy. Kemudian kita pilih gambar. Nah, jadi untuk di gambar ini, eh, kita buat ukurannya ataupun pikselnya itu 500 kali 500 piksel. Nah, itu saya sarankan ya. Karena kalau lebih dari 500 itu sebenarnya juga nggak apa-apa. Cuman kalau terlalu besar itu akan mengganggu dari eh, saat loadingnya ya. Jadi saya sarankan minimal itu, maaf, maksimal itu 500 kali 500 piksel. Dan untuk size gambarnya itu maksimal 1 mega. Nah, jadi kalau gambarnya di atas 1 mega itu dia nggak akan ke-upload ya. Nggak akan error dan diusahakan itu di bawah 1 mega. Kalau bisa di bawah 100 mega. Maaf, di bawah 100 KB maksud saya. Jadi diusahakan sekecil mungkin gambarnya. Dan juga untuk nama file gambarnya diusahakan sama ya, sama dengan judul postingan. Nah, diusahakan sama dengan judul postingan karena bisa sebagai fitur SEO gambarnya ya. Usahakan dan kita pisahkan dengan strip seperti ini. Oke, kemudian kita pilih. Nah, ini sudah kita cek dulu ya. Ada dimensionnya 500 kali 500, kemudian size-nya 76 KB. Nah, ini sudah bisa masuk dalam kategori bagus untuk kita gunakan di website kita. Oke, kemudian untuk deskripsi ataupun ke harga. Nih harga ini boleh diisi ataupun eh, dikosongkan juga nggak masalah ya. Disesuaikan dengan produk ataupun jasa yang Bapak Ibu miliki. Nah, kemudian untuk deskripsi ini kita bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki deskripsi produk ataupun jasanya tinggal di posting di sini saja. Namun kalau Bapak dan Ibu belum memiliki kontennya, itu kita gunakan ini ya AI
ChatGPT ataupun AI yang lain kayak Gemini dan lain-lain ya juga nggak masalah. Karena saya ada akun yang bisa gunakan di ChatGPT, saya gunakan di ChatGPT. Nah, untuk promptnya itu bisa Pak Ibu dapatkan nanti di sini ya. Nanti saya akan share ininya. Tolong buatkan. eh, saya sudah siapkan promptnya ya. Sini. Ini nanti saya akan saya share di kolom chat. Nah, ini tolong buatkan, tolong buatkan artikel dengan keyword. Nah, ini keywordnya kita paste dulu ya. Kontraktor pembuatan lapangan padel. Nah, ini paste diawali dengan konten untuk penawaran ke calon pelanggan. Kemudian konten berikutnya berisi konten yang disukai Google. Oke, saya ingin artikel ini bisa disukai Google dan berada di halaman pertama pencarian Google. Nah, ini bisa nanti Pak Ibu dapatkan ya. Tapi saya langsung saya share saja di kolom chat. Bisa digunakan from AI. Oke, kita enter. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini dia sudah seperti ini. Sudah dibuatkan oleh si ChatGPT ini. Nah, tinggal kita edit saja ya. Oke, ini kita akan beritahu saya ingin buatkan deskripsi, judul deskripsi. Oke, ini bisa kita minta buatkan juga ya. Silahkan buatkan. Kita deskripsi ya. Pun kita tunggu lagi, kita lihat di sini. Nah, ini meta deskripsinya sudah dibuatkan. Kalau dia buatkan nggak masalah ya. Malah tambah bagus kalau ditambahkan langsung dengan meta deskripsi. Nah, kita gunakan meta deskripsi juga. Nah, kita tunggu ya. Nah, ini kita copy. Ini kita copy sampai sini. Dan kita kembali ke deskripsi ini ya. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, ini kita edit terlebih dahulu. Kita cek di sini ini heading 2. Nah, oke ya. Ini gambar-gambarnya ini kita hapus ya. Heading 2. Ini kita bold ya. Kita bold. Nah, ini kita hapus. Garis-garis ini kita hapus. Ini heading 2. Kita cek di sini heading 2. Ini kita bold juga. Dan ini heading 2 juga. Garis-garisnya dihapus ya. Jangan lupa. Kemudian ini dihapus. Ini heading 2. Jadi diusahakan untuk judul itu heading 2 ya Pak Ibu. Heading 2. Ini heading juga, heading 2 juga ya. Ini kita hapus.
Ini heading 2 juga. Hubungi kami. Dihapus juga. Di bawahnya jangan lupa kita tambahkan SEO WA. Kenapa SEO WA? Karena ini salah satu script yang digunakan di platform titik terang kreatif. Ketika kita submit, dia akan terkonversi ataupun berubah menjadi tombol WA. Baik itu di WSP, PKP, dongkrak usaha, portal. Jangan lupa ditambahkan SEO WA. Oke, kita lanjut ya. Dan meta keyword. Meta keyword ini kita isi dengan judul postingan saja ya. Judul postingan yang kita miliki, ataupun judul eh, kata kunci postingan. Kemudian untuk meta deskripsi itu tadi kita mintakan ke ini ya, ke ChatGPT. Nah, ini meta deskripsinya itu 160 karakter. Nah, jadi untuk meta deskripsi itu dia muncul di bawah judul postingan ya, yang ini ya. Ini namanya meta deskripsi. Nah, itu dia karena terbatas untuk ditampilkan, jadi untuk ininya maksimal 160 ini 160 karakter ataupun 160 huruf ya. Ini kita copy. Nah, untuk kalau ininya tolong buatkan promnya ya, tolong buatkan meta deskripsi 160 karakter tentang artikel di atas yang berisi penawaran. Nah, ini diusahakan untuk meta deskripsinya ada penawarannya ya Bapak Ibu. Diusahakan penawaran ya. Nah, kemudian kita ambil, nah ini promnya ya. Saya copy lagi promnya ke kolom chat, prom meta deskripsi. Ini bisa Bapak Ibu copy nanti kalau perlu. Ini kita copy ke meta deskripsi sini. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp diawali dengan 62 ya. 62 821 98 220 10. Nah, kemudian kalau di nomor WhatsApp tadi kalau dia Bapak Ibu ngasih nol itu dia nggak ini ya, nggak ke direct ya. Nggak ke direct langsung ke WhatsApp. Jadi diusahakan ada 62-nya. Dan untuk teks WhatsApp-nya dibuatkan saja halo admin mohon info untuk jasa kontraktor pembuatan pengetahuan lapangan Padel. Bisa dibantu. Nah, ini bisa disesuaikan saja ya dengan bahasa Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada link order Bukalapak ataupun Tokopedia dan Shopee. Nah, ini kalau bagi Bapak Ibu yang memiliki produk fisik yang sudah terafiliasi di dalam marketplace yang tiga ini, bisa diambil linknya, link tokonya, juga bisa ataupun link produk yang sudah terdaftar di marketplace tersebut. Nah, kemudian tinggal di paste saja di sini. Nah, itu nanti di dalam setelah kita isi ya, setelah kita isi di sini, contohnya Shopee seperti ini. Nah, kita buatkan di deskripsinya ini oh, order Shopee. Nah, seperti ini. Kalau Bukalapak, order Bukalapak. Nah, nanti ketika kita submit ini dia akan berubah menjadi ini ya, logo Shopee ataupun Bukalapak, Tokopedia seperti itu. Oke, dengan syarat ininya ya, dengan syarat link-linknya sudah terisi ya. Nah, ini sudah step terakhir kita klik submit. Tuh, kelamaan kita ya. Kita coba.
Olahraga 100 miliar. Nah, jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Cara ininya nanti kemudian ketika disubmit dia akan muncul di sini ya. Kita cek sini hasilnya nanti. Kita tunggu dulu jaringannya. Kita singkat ya. Salah yang lain. Nanti survei. Ini kita copy, kita ambil ini dulu. Kita buat dulu ya Bapak dan Ibu. Kita cek. Maaf Mas Ade, ini diulang Mas Ade ya? Iya Pak, karena tadi dia ini Pak. Karena Hilang terlalu gitu ya? lama kita ke ini tadi. Jadi dia nggak ke save. Izin tanya coach sebelum jauh coach. Ya Pak, silakan Pak. Kalau long title itu maksimalnya berapa karakter atau berapa kata Pak biar ke indeks sama Google-nya cepet gitu Pak. Kalau yang saya yang dari Pak Putra itu 65 karakter Pak. 65 huruf. Jadi kalau saya ini kan ke paling maksimal 65 suku kata Pak. Jadi idealnya 65 karakter atau 65 suku kata coach. 65 karakter huruf ya Pak ya. Kalau suku kata berarti kan kepanjangan dia itu Pak. Baik, terima kasih coach. Ya, sama-sama Pak. Ini coba kita submit dulu ya. Nah, kita cek hasilnya. Nah, ini tadi yang saya bikin ya Bapak dan Ibu. Nah, ini CWA tadi. Jadi CWA itu dia kalau setelah kita submit dan muncul di posting di website Dongkrak Usaha kita, itu dia akan berubah menjadi tombol WA. Nah, kemudian untuk meta deskripsi tadi kita buat di sini ya. Ini tampilannya. Diusahakan berisi penawaran yang meyakinkan gitu. Nah, mungkin segitu dulu Bapak dan Ibu. Kita buka sesi tanya jawab. Mungkin yang mau bertanya silakan raise hand ataupun bisa Bapak Ibu chat, buatkan pertanyaannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai dongkrak usaha ini. Langsung boleh ya Mas Ade ya? Ya, silakan Pak. Terima kasih Mas Ade. Tadi kan sempet deskripsinya hilang tadi ya. Itu menghindari itu gimana ya caranya? Kalau kalau saya sarankan ke ini aja Pak, langsung disubmit aja tadi Pak. Oh, Itu kan jadi karena jangan saya, terlalu lama gitu ya? ya karena kan saya ada ngejelasin di ini kan Pak di keyword tadi kan. Jadi kelamaan di penjelasan di Oh keyword gitu. tadi itu. Batasnya berapa berapa menit itu? 1 menit lah Pak kalau saya Pak. 1 menit. Ya, Satu menit itu hilang gitu, akan hilang gitu ya? ya kalau untuk waktunya sih saya kurang ini juga ya Pak ya.
Tapi kalau diusahakan itu paling cepat, diusahakan cepat sih Pak, cepat lima ya 6 1 menitan lah Pak. Karena Oh, berarti, kalau dengan ChatGPT kan hasilnya lebih cepat juga kan Pak. berarti harus dilengkapi dulu Ya, perintahnya promptnya ke ChatGPT, baru ya, kita masukin ke panel tadi, ya, submit gitu langsung gitu ya. ya harus satset juga Pak. Karena kan saya tadi lama di ini kan Pak, penjelasan di cara Ya, riset ya, ya, keyword ya, kan Pak. ya, ya. Jadi Terus tadi ya kan mengenai SEO apa tadi WA ya? WA Pak. Itu boleh nggak ditaruh di atas? Boleh Pak. Kalau untuk ininya nggak masalah, nggak harus di bawah ya. Ini boleh Berarti di dibikin atas kayak boleh, di seperti tengah ini boleh, di gitu. bawah boleh gitu ya? Ya di atas ini seperti ini kan, CWA boleh di tengah, di bawah pun nggak masalah. Oke, Nah oke. kalau di atas Pak dia di sini juga udah ada kan Pak ini. Kalau di bawaan. Ya, ya, ya. Oke, oke, makasih. Oh, saya bertanya, Pak. Ya silakan Pak. Pak Karyanto dari Palu, Sulawesi Tengah. Ya silakan Pak. Pak, apa fungsinya eh, SEO Denai? Oh, Dan kemudian yang kedua, kabar berita itu apakah bisa masuk link link eh, CEO link baca. apa ini promosi kita? Yang Saya mana? lihat ketika kita tulis itu SEO kabar berita, orang gitu. cuma link yang lain yang muncul, Pak. Bukan kita punya website. Yang mana Pak? Yang Bapak maksud itu Pak? SEO kabar berita. SEO baca bukan sih Pak? Ya? Bukannya maaf, SEO baca bukan Pak? Enggak. Oh iya, iya, saya baca. Iya, betul, Nah, Pak. SEO kalau baca dengan SEO denai. Apa fungsinya itu, Pak? kita cek ya Bapak Ibu, ini kalau untuk COD naik, kita cek ya di bawah SEO baca ini, di sini aja. Nah ini kita cek SEO deny, kemudian SEO baca, kita submit, kita cek hasilnya ya, dari refresh dulu. Nah ini, kalau ini SEO AI itu kan tadi memunculkan tombol WA. Kemudian untuk SEO baca itu dia memanggil ataupun memunculkan eh, judul postingan produk kita. Nah, ini kan kontraktor pembuatan lapangan padel profesional di Padang. Nah, ini Pak. kalau judulnya kan sama nih, kontraktor pembuatan lapangan padel profesional. Nah, tujuan dari Seodena ini memperkuat ini ya, memperkuat kata kunci yang ada di dalam deskripsi produk kita. Nah, jadi untuk di SEO-nya ataupun fitur SEO itu semakin banyak ataupun semakin kuat judul postingan ataupun keyword ya, semakin kuat keyword yang muncul di dalam deskripsi kita itu akan semakin bagus fitur SEO-nya. Nah, kemudian untuk SEO baca itu dia eh, biasanya kalau saya sarankan kalau sudah banyak judul postingan produk kita ya. Jadi kalau baru-baru nggak usah ditambahkan SEO baca dulu. Karena Oh ya, kalau siap. SEO baca ini dia ngambil link dari judul eh, ngambil dari postingan yang ada di dalam website kita Bapak Ibu. Jadi untuk di awal-awal itu biasanya kita gunakan SEO baca dan juga maaf SEO WA dan juga SEO deny. Nah, ini harusnya bisa ditambahkan juga ya. Jadi biasanya kalau saya sih diselipkan untuk SEO deny itu baik itu di WSP ataupun di ini ya di PKP itu bisa saya selipkan di sini di SEO Denai di sela-sela di antara inilah di antara oh, deskripsi produk kita. Nah, SEO Denai seperti ini. Nah, ini kita coba kita submit lagi. Kita cek. Nah, ini SEO Denai tadi ini SEO Denai. Nah, ini bisa memperkuat ini ya fitur SEO-nya karena oh, memunculkan kata kunci yang relevan Siap. dengan judul postingan kita. Jadi kalau ada orang ataupun calon customer ngetik di pencarian Google berkaitan dengan kontraktor pembuatan lapangan padel nah, di Padang misalnya. Nah ini nanti si Google kalau sudah merapi postingan kita ini dia akan merekomendasikan postingan ataupun halaman website kita untuk ini ya untuk muncul di halaman pencari mereka. Nah seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi bisa ditambahkan ini nggak hanya di dongkrak usaha saja ya, bisa di SEO SEO Dena ini bisa di WSP, PKP, eh,
ada lagi kalau nggak CTR kalau nggak salah bisa juga itu. Coach, kalau input SEO baca di mana coach? Ulangi coach di ininya, Masih di masih Maxtool-nya. di Maktul, Pak. Di Ah, Maxtool dulu lalu ke di itu apa? Di enggak, Pak. Di ini aja, Pak, di kolom deskripsi ini, Pak. Di kolom deskripsi. Nah, ini ada SEO baca kelihatan ya. Nah, ini ada enggak, SEO. maksudnya itu link kan kalau SEO kan input nomor, SEO denai kan nanti yang ke indeks itu kan title. Kalau SEO Ya, baca yang diinput apa dan anu coach. nggak itu dia nggak random, Pak. Jadi kita nggak usah ini, Pak, nggak usah ke apa, nggak usah kita tambahkan linknya. Jadi SEO baca ini dia akan ngerandom postingan yang ada di dalam website itu, Pak. Jadi kita nggak bisa secara manual ini ya, nggak bisa secara manual. Saya mau nampilin eh, postingan yang ini nih, itu nggak bisa, Pak. Jadi dia ngerandom sendiri, Pak. Tapi kalau dia nanti klik SEO baca berarti tetap masuk ke website kita gitu ya. Iya, karena kan ini kayaknya masih di dalam ini juga, Pak. Masih di dalam ini kan, masih di dalam websitenya itu. Masih di dalam, masih internalnya lah gitu, seperti ini. Nah, ini dia jual properti smart home sistem Jakarta. Masih di dalam website yang sama kok, Pak. Jadi diusahakan untuk kalau Bapak Ibu baru mau posting ataupun masih kosong ya, itu nggak usah ditambahkan SEO baca dulu. Paling SEO deny sama CWA aja. Kalau udah banyak postingannya Kalau apa nggak tadi? apa-apa. Kalau apa? Kalau apa? Kalau postingan Bapak dan Ibu masih sedikit ataupun masih kosong gitu kan, masih baru mulai. Nah, itu lebih baik diawali kita tambahkan saja COD-nya dengan CWA. Cuman kalau dia udah banyak postingannya, itu baru nggak apa-apa ditambahkan SEO baca. Baik, baik coach. Terima kasih coach. Ya, sama-sama. Benar. Ada lagi apa nih, Ibu? Yang mau ditanyakan, silakan. Mas Mengenai, Ade, ya Pak, untuk Zoom ini khusus untuk DU ini kapan aja ya? kalau dari schedule-nya saya lihat Selasa, Rabu, Kamis, Pak. Oh, Selasa, Rabu, Kamis. Aduh, baru tahu ini. Ya, ya. Jamnya Jamnya pagi jam 10-an, Pak. 10 ya. Oke, oke. Selasa, Rabu, Kamis ya. Oke, oke. Ya, Terima kasih Mas Ade. ya Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan berkaitan dengan postingan produk di Dongkrak Usaha yang mau ditanyakan boleh. Jadi bisa ya Bapak Ibu ya, saya harapkan Bapak Ibu bisa memposting di Dongkrak Usaha ini. Ini nanti ada rekamannya ya, Mas. Gimana Pak? Ini nanti ada rekamannya ya. Ada, rekamannya ada kok Pak. Nanti untuk rekamannya eh, di-share di YouTube-nya Mas Rehan. Rehan Baon kalau nggak salah nama ininya channelnya. Rehan Baon. Ada kelas malamnya nggak coach untuk ini Dewa Academy? Kalau DU Academy itu Mas Rehan ya Pak ya. Mas Rehan yang ininya. Lebih ininya Pak. Kalau saya kan cuma supportnya aja nih Pak. Support dalam artian ya paling membahas yang basic dasarnya aja Pak. Nanti kita posting kemudian nanti cara inspeksinya gitu kan. Seperti apa cara pendaftaran ke Google Search Console-nya gimana gitu. Itu ada ininya, ada step by step-nya. Cuman kalau untuk di U Academy itu kan yang setahu saya Mas Rehan yang jadi mentornya Pak. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan mengenai dari ini ya, posting dongkrak usaha, baik itu gambar untuk riset kata kunci. Saya harapkan Bapak Ibu bisa ya, karena kalau untuk riset kata kunci itu dia nggak hanya di DU nantinya bisa Bapak Ibu aplikasikan, bisa di WSP, PKP, dan website-website dari platform titik terang kreatif. Bisa Bapak Ibu ini kan ya, saya harapkan bisa dengan menggunakan yang tadi eh,
Google Suggest, kemudian keyword tool IO, keyword ini juga ya, tool Dojo gitu. Nah, saya harapkan Bapak Ibu bisa ya. Seperti ini. Nah, ini bisa misalkan ada SEO WA-nya, SEO deny, kemudian SEO baca. Jadi untuk SEO baca itu di awal-awal nggak usah dipakai dulu. Kalau saya sarankan nggak usah digunakan, cuma kalau sudah banyak nantinya postingannya nggak apa-apa ditambahkan. Ada lagi Pak, Bu yang mau ditanyakan nggak apa-apa, silakan saja mengenai dongkrak usaha ini. Ada lagi Pak, silakan Pak, nggak apa-apa, tanyakan aja. Meskipun dasarnya nggak masalah. Maka cara pengulangan, cara riset ataupun cara pembuatan ininya. Untuk promnya sudah di Bapak Ibu copy ya. Ini bisa jadi salah satu referensi prom ya bagi Bapak dan Ibu membuat postingan. Semakin banyak prom, apa namanya, prom referensinya semakin bagus juga nanti divariasikan ke dalam postingan produk Bapak dan Ibu. Jadi kita eh, nggak harus dengan satu prom saja gitu untuk membuat kontennya. Jadi bisa banyak ataupun variasi pembuatan kontennya itu semakin banyak kan semakin bervariasi. Mas Ade, Ya Pak, tadi kan dijelasin juga bikin keyword di apa tadi? yang ini Yang Pak, tampilannya hijau tadi apa? yang Maxtool. ini yang maktul namanya Pak. Maxtool. Ya, Baru tahu nih ada Maxtool gini. Nah, kalau bikin meta apa tadi keyword langsung di ChatGPT bisa nggak ya? bisa Pak. Cuman kalau dari ChatGPT ini kita harus filter lagi Pak. Harus apa? Difilter lagi Pak. Kita pilih lagi Pak. Oh, putar lagi, dipilih lagi gitu ya. Ya, Oh, ya. berarti nggak Karena usah ke Maxtool tadi, tapi langsung ke ChatGPT tolong buatkan keyword yang menarik gitu ya, yang ya, cuman bisa kalau ya. kita coba aja ya Pak ya. Tolong buatkan 10 keyword yang berkaitan tentang faktor pembuatan lapangan padel. Nah, ini kita cek dulu ya, kita lihat dulu hasilnya, SEO. Nah, rata-rata kan short title yang dikasihnya Pak, seperti Oh, itu. nggak ada yang satu dua tadi ya, nggak ada itu ya. Ya, nggak ada Pak. Jadi harus kita pilih lagi nih Pak, harus kita sesuaikan lagi dengan ini kan, dengan kebutuhan kita gitu. Oh, gitu ya. Nah, Berarti seandainya di DO itu apa dongkrak usaha itu keywordnya minta GPT nggak masalah sebenarnya nggak tanpa menggunakan Maxtool tadi ya. ya nggak harus kok Pak. Jadi maktul ini nggak harus kok. Oh, Cuma saya mau ini kan jelasin ke Bapak ini Bu. Itu kan dalam keyword ataupun judul postingan itu kan ada terdiri dari keyword awalan, keyword utamanya, ekor satu dan ekor dua. Seperti itu aja Pak. Jadi oh, nggak harus pakai ini juga kok, nggak harus pakai maktul ini juga kok Pak. oke, Ah, siap siap. Terima kasih Mas Ade. sama-sama Pak. Ada lagi Pak? Silakan Bu yang mau ditanyakan mengenai dongkrak usaha. Mungkin dari Bapak dan Ibu yang ada di Zoom pagi hari ini ada yang ikut kelas Mas Rehan ataupun DU Academy. Ada lagi Pak, Bu yang mau ditanyakan sebelum kita tutup ya?
untuk pertemuan kita hari ini mengenai dongkrak usaha. Berarti tadi schedule-nya Selasa, Rabu, Selasa. Kalau kalau dari schedule-nya seperti itu Pak, cuman saya dapat kabar saya ngisi WSP juga, tapi belum ditentukan harinya Pak. Untuk DU ini Selasa, Yang Rabu, pasti, Kamis tadi ya? ya, cuman itu kan nanti masih bisa berubah Pak, karena Oh, bisa belum lagi berubah. yang WSP. Kabarnya saya juga ngisi WSP-nya juga. Ya, 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 ya. Nanti Oke, oke. diinikan lagi lah, nanti lagi dikonfirmasi lagi Pak. Konfirmasinya lewat grup ya, Mas ya? Ya, di grup nanti sama Mas Rehan mungkin Pak yang jadi adminnya ya. Ya, ya. Ada lagi Pak, Bu, sebelum kita tutup, kalau nggak ada kita akhiri saja ya untuk pertemuan kita hari ini berkaitan dengan posting dongkrak usaha. Dan tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara riset keyword, baik itu secara dengan menggunakan Google Suggest ataupun dengan bantuan website keyword tool IO dan juga tool Dojo dan juga dengan penyusunan kata kunci. Nah, itu bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi nggak harus pakai susun kata kunci ya. Yang saya jelaskan tadi dengan menggunakan kata keyword awalan, keyword utamanya, ekor satu dan ekor dua. Nah, jadi ini bisa menjadi eh, tambahan pengetahuan Bapak dan Ibu bagaimana cara penambahan ataupun perisetan penyusunan kata kunci yang biasanya kita ini ya gunakan dengan ChatGPT. Jadi kami dulu Pak, Bu Kok cuman belajar 3 tahun? belajar di titik terang kreatif itu seperti ini dengan penyusunan kata kunci seperti ini. Cuman sekarang dengan menggunakan ini apa Langsung namanya? merasa. Penggunaan Ah, dengan penggunaan ChatGPT itu semakin mudah kita mendapatkan judul postingan kita. Namun kita tetap ini ya kita pilih ataupun kita filter terlebih dahulu menyesuaikan dengan kebutuhan produk dan jasa kita. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan eh, pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermanfaat dan juga menjadi referensi bagi kita dalam pengoptimalan optimasi website dongkrak usaha. Eh, mohon Amin, maaf, amin, amin. mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang pada tempatnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.